kabar gembira. Ada berita baik yang akan membuat banyak orang tersenyum. Gaji ke-13 PNS segera cair. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh banyak pegawai negeri. Halo, Bapak Ibu pegawai negeri sipil di seluruh Indonesia. Ada kabar gembira yang ditunggu-tunggu. Gaji ke-13 akan segera cair. Gaji ke-13 akan segera cair. Ini adalah tambahan pendapatan yang sangat dinantikan. Tambahan pendapatan ini diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan, terutama menjelang tahun ajaran baru. Ini adalah waktu yang tepat untuk merencanakan keuangan keluarga. Pemerintah berkomitmen untuk memberikan apresiasi atas dedikasi dan kinerja para abdi negara. Ini adalah bentuk penghargaan yang nyata. Gaji ke-13 merupakan salah satu bentuk nyata dari komitmen tersebut. Ini adalah bukti nyata dari perhatian pemerintah. Tahun ini, jutaan PNS, pensiunan, dan penerima tunjangan lainnya akan kembali menikmati manfaat dari gaji ke-13. Ini adalah kabar baik yang dinantikan setiap tahun. Tentu saja, kabar baik ini disambut sukacita oleh para penerima. Mari kita rayakan bersama! Pencairan gaji ke-13 bukanlah kebijakan sembarangan. Ini adalah hak yang dijamin oleh undang-undang. Ada dasar hukum yang kuat yang mengaturnya, memastikan setiap langkah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 menjadi payung hukum utama pencairan gaji ke-13. Dokumen ini sangat penting. Peraturan ini dengan jelas mengatur tentang tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Semua pihak yang berhak diatur dengan jelas. Selain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025, ada juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2025 yang mengatur secara teknis tentang pembayaran gaji ke-13. Ini memberikan panduan yang lebih rinci. Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang batas waktu pencairan, tata cara pembayaran, dan hal-hal lain yang terkait dengan pencairan gaji ke-13. Semua prosedur dijelaskan dengan rinci untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Catat tanggalnya! Kabar baiknya, pencairan gaji ke-13 tahun ini dijadwalkan pada bulan Juni 2025. Jadwal ini bertepatan dengan awal tahun ajaran baru, sehingga diharapkan dapat meringankan beban para orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka. Meskipun demikian, penting untuk diingat bahwa batas akhir pencairan gaji ke-13 adalah bulan Juli 2025. Pastikan Anda telah menerima gaji ke-13 sebelum batas waktu tersebut. Gaji ke-13 diberikan kepada aparatur negara yang bekerja di instansi pemerintah. Penerimanya meliputi pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, hakim, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia, dan para pensiunan. Tidak hanya aparatur negara yang masih aktif, para pensiunan juga berhak menerima gaji ke-13. Hal ini merupakan bentuk apresiasi atas pengabdian mereka selama mengabdi kepada negara. Section 5 mengungkap komponen gaji ke-13. Apa yang ada di dalamnya? Komponen gaji ke-13 untuk ASN yang masih aktif terdiri dari gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja diberikan sebesar 100% untuk ASN pusat, hakim, TNI, dan Polri. Sementara itu, untuk ASN daerah, besaran tunjangan kinerja disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah masing-masing. Bagi para pensiunan, gaji ke-13 dihitung berdasarkan nominal pensiun bulanan yang mereka terima sesuai dengan golongan terakhir mereka saat masih aktif bekerja. Section 6. Berapa estimasi nominal yang akan Anda terima? Besaran gaji ke-13 yang diterima oleh masing-masing PNS bervariasi, tergantung pada golongan dan masa kerja. Gaji ke-13 ini merupakan salah satu bentuk apresiasi pemerintah kepada para pegawai negeri yang telah bekerja keras sepanjang tahun. Selain itu, gaji ke-13 juga diharapkan dapat membantu meringankan beban finansial para PNS, terutama menjelang tahun ajaran baru atau hari raya. Berikut adalah estimasi nominal gaji ke-13 untuk berbagai golongan setelah kenaikan 12% berdasarkan PP nomor 8 tahun 2025. Kenaikan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan para PNS dan keluarganya.
Golongan 1 IARP 1.748.096 hingga 1.962.128. Golongan ini biasanya terdiri dari pegawai yang baru saja memulai karir mereka di pemerintahan. IBR 1.748.096 hingga 2.077.264. Pegawai di golongan ini mungkin sudah memiliki beberapa tahun pengalaman kerja. IC 1.748.096 hingga 2.165.184. Mereka yang berada di golongan ini biasanya memiliki tanggung jawab yang lebih besar. IDR 1.748.096 hingga 2.256.688. Golongan ini mencakup pegawai dengan pengalaman kerja yang lebih lama dan tanggung jawab yang lebih kompleks. Golongan 2, IAR 1.248.096 hingga 2.833.824. Pegawai di golongan ini biasanya memiliki posisi yang lebih senior. IIB 1.748.096 hingga 2.953.776. Mereka mungkin sudah memegang posisi manajerial atau supervisi. IIEC 1.748.096 hingga 3.078.656. Golongan ini mencakup pegawai dengan tanggung jawab yang lebih besar dan pengalaman kerja yang lebih lama. EYD ERP 1.748.096 hingga 3.208.800. Pegawai di golongan ini biasanya memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi. Golongan 3 TA, RP 1.748.096 hingga RP 3.558.576. Golongan ini mencakup pegawai dengan tanggung jawab yang lebih besar dan pengalaman kerja yang lebih lama. IB, RP 1.748.096 hingga 3.709.104. Pegawai di golongan ini biasanya memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi. DC 1.748.096 hingga 3.866.016. Golongan ini mencakup pegawai dengan tanggung jawab yang lebih besar dan pengalaman kerja yang lebih lama. TD R 1.748.096 hingga 4.029.536. Pegawai di golongan ini biasanya memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi. Golongan 4, VA R 1.748.096 hingga 4.200.000. Golongan ini mencakup pegawai dengan tanggung jawab yang lebih besar dan pengalaman kerja yang lebih lama. IVB 1.748.096 hingga 4.377.744. Pegawai di golongan ini biasanya memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi. IVC RP 1.748.096 hingga 4.562.880. Golongan ini mencakup pegawai dengan tanggung jawab yang lebih besar dan pengalaman kerja yang lebih lama. IVD 1.748.096 hingga 4.755.856. Pegawai di golongan ini biasanya memiliki peran yang sangat penting dalam organisasi. IFE 1.748.096 hingga 4.957.008. Golongan ini mencakup pegawai dengan tanggung jawab yang lebih besar dan pengalaman kerja yang lebih lama. Dengan adanya gaji ke-12 ini, diharapkan para PNS dapat lebih termotivasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Section 7. Manfaat gaji ke-11 membantu mewujudkan rencana Anda. Gaji ke-13 merupakan tambahan pendapatan yang sangat bermanfaat bagi para penerimanya. Bagi para orang tua, gaji ke-13 dapat digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak, seperti membeli buku, seragam sekolah, atau membayar uang pangkal. Bagi yang ingin berlibur, gaji ke-13 dapat digunakan untuk mewujudkan rencana liburan bersama keluarga. Sementara itu,
Bagi yang ingin berinvestasi, gaji ke-12 dapat menjadi tambahan modal yang sangat berharga. Section 8. Pastikan rekening Anda aktif. Langkah penting sebelum pencairan. Sebelum gaji ke-13 dicairkan, pastikan nomor rekening Anda aktif dan tidak bermasalah. Hal ini sangat penting untuk memastikan pencairan gaji ke-12 dapat berjalan lancar dan tepat waktu. Pastikan data rekening Anda di instansi tempat Anda bekerja sudah benar dan terbaru. Jika ada perubahan data, segera laporkan kepada bagian kepegawaian untuk menghindari keterlambatan pencairan. Section 9. Cara mudah mengecek status pencairan gaji ke-13. Anda dapat dengan mudah mengecek status pencairan gaji ke-13 melalui layanan perbankan digital yang disediakan oleh bank Anda. Selain itu, Anda juga dapat mengeceknya secara langsung di kantor cabang bank terdekat. Bagi para pensiunan, Anda dapat mengecek status pencairan gaji ke-13 melalui PT Taspen atau melalui kantor cabang Taspen terdekat.